Di kesempatan kali ini kita akan membahas Maryam. Ini jelas tapi Maryamnya Maryam binti Imron ya. Maryam binti Imron wanita terbaik di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan bahwa laki-laki yang sempurna di dunia ini banyak, karena banyak para nabi dan rasul. Tapi wanita yang terbaik, wanita yang sempurna di dunia hanya ada 4. Ada berapa, Bu? 4. Yaitu Maryam binti Imron, terus kemudian Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan juga Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Nah, yang kali ini kita akan membahas Maryam binti Imron, karena nanti bentar lagi nih Desember, ya kan? Bentar lagi Desember, sebelum saya jadwal ngisi kalau nggak salah, itu sudah ada tuh perayaan tentang kelahiran Nabi Isa, Yesus ya lebih tepatnya gitu. Karena kalau Nabi Isa sebenarnya lahir bukan 25 Desember. Oke, lanjut. Siapakah Maryam binti Imron ini? Nah, kita mungkin dari teman-teman di sini gitu ya, sudah banyak yang tahu, sudah sering mendengar kisah ini gitu. Ya. Beliau lahir di Nasiroh, Nazaret, Palestina. Palestina ini negeri para nabi ya Bun ya. Jadi dikatakan tiadalah seorang nabi pun kecuali pasti mereka pernah berhaji di Baitullah. Dan tiadalah seorang nabi pun kecuali mereka pernah sholat di Masjidil Aqsa. Masya Allah, segitu dahsyatnya kedudukan Al-Quds Palestina, sampai-sampai semua nabi pasti pernah sholat di sana gitu. Dan itu terbukti ya, yang peristiwa paling lekat diingatan kita adalah pada saat Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah lewat perjalanan Isra Mi'raj. Pada saat Isra, Nabi Muhammad itu diperjalankan dengan kendaraan yang bernama Buraq gitu ya, dari Masjidil Haram kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Beliau sudah ditunggu oleh seluruh para nabi dan rasul, yang jumlahnya itu lebih dari, untuk nabi lebih dari 200 sekian, rasul 300, jadi 500-an, dan itu sholat diimami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ya Allah, beruntungnya kita gitu ya. Kita tuh jadi umatnya Nabi Muhammad, nabi terakhir tapi penghulu para nabi. Gitu, Masya Allah. Oke, lanjut. Di sini ibunya bernama Hannah, dan ibunya Maryam ini kakak beradik sama istrinya Nabi Zakaria. Jadi Maryam itu tumbuh di lingkungan keluarga Nabi, gitu. Dari sisi kedudukan keluarga pun udah sangat mulia ya. Ibunya itu bernama Hannah binti Fakudo, dan ayahnya bernama Imran. Ayahnya itu nggak asing teman-teman. Ayahnya Maryam itu bukan nabi, tapi namanya itu diabadikan dalam salah satu surat dalam Al-Quran, gitu. Bahkan masuk ke dalam 3 keluarga yang dicontohkan untuk kita mengikuti selain keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim, yaitu keluarga Imran. Masya Allah ya. Ini jadi, wah ini Maryam solihah banget. Ternyata dari orang tuanya juga udah luar biasa gitu. Ya tadi, ibunya Maryam itu kakak beradik dengan istrinya Nabi Zakaria gitu. Maryam tumbuh dalam lingkungan dan didikan keluarga Nabi Zakaria. Dan Maryam itu teman-teman, Maryam itu merupakan hasil himmah. Himmah itu apa? Himmah itu kayak satu nazar atau life goals, tujuan hidup dari ibunya. Jadi ketika Hannah mengandung, itu ibunya itu sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku wakafkan anak yang ada di dalam kandunganku itu, nanti ketika dia lahir, dia menjadi khodim dari Masjidil Aqsa. Menjadi khodim. Khodim itu orang yang berkhidmat, orang yang melayani, kayak khodimat MT Anissa kan gitu kan ya, yang ngurusin MT Anissa ini menjadi khodim. Nah, qadarullah ternyata yang lahir perempuan, karena tadinya dipikir yang lahir laki-laki. Makanya ketika lahir itu diwakafkannya adalah untuk menjadi khodim di Al-Quds gitu. Nah, tapi ketika yang lahir perempuan, ibunya kan kaget kan, wah perempuan ini gimana? Sedangkan dalam tradisi kaum Yahudi pada saat itu nggak lazim seorang perempuan itu menjadi pelayan masjid gitu. Nah, tapi karena sudah mewakafkan diri seperti itu, jadi tetap melanjutkan dari niat awal ibunya ketika anak yang lahir meskipun perempuan. Jadi Maryam
menjadi khodimat dari Masjidil Aqsa. Makanya dikasih nama Maryam. Karena Maryam itu artinya khodimat. Gitu. Maryam itu artinya khodimat yang melayani Al-Quds gitu. Jadi dari kecil memang sudah, bahkan dari kandungan sudah diniatkan untuk melayani masjid gitu. Melayani tempat peribadatan. Masya Allah. Nah, dan Maryam ini luar biasa ya, dididik oleh Nabi Zakaria, tumbuh di lingkungan keluarga yang luar biasa, sekelas keluarga Imron gitu. Dan ternyata karena kesucian dan kesolihannya, kenapa sih Maryam masuk dalam wanita terbaik di dunia gitu? Karena beliau itu saking sucinya tidak pernah bertemu dengan yang bukan mahramnya. Masya Allah. Jadi beliau itu nggak pernah bertemu dengan yang bukan mahramnya. Inilah Islam Bun. Jadi teman-teman semua ya, Islam itu luar biasa gitu. Jadi kita itu benar-benar kalau kita mempelajari sirah, kita itu nggak kekurangan teladan, nggak kekurangan contoh. Buat kita yang sebagai yang statusnya sebagai anak, kita pengen tahu nih sebagai anak perempuan yang terbaik lihat siapa? Lihat Fatimah, ya kan? Kalau kita qadarullah misalnya nih, alhamdulillah dirizkikan menjadi seorang istri di mana suami kita juga kepengen ngaji atau bahkan sudah ngaji atau bahkan terlibat dalam dunia dakwah. Kita harus menjadi seperti siapa? Menjadi Khadijah. Karena nggak mungkin perjuangan dakwah Rasulullah itu sangat mulus kalau tidak didukung oleh Khadijah gitu. Dan dalam masa Islam yang sekarang diuji dengan berbagai macam permasalahan, itu dibutuhkan Khadijah lain di luar sana gitu, yang merelakan suaminya berbagi apa? Oh, berbagi istri. Oh, sama berbagi waktu aja. Berbagi waktu gitu kan. Satu ketika nanti halko. Kayaknya mantep banget yang depan berbagi istri. Doa di majelis dikabulkan, Bun. Nggak jadi, diralat malaikat diralat gitu ya. Masya Allah. Jadi yang lain aja. Iya tadi kan berbagi waktu gitu kan ya. Jadi ketika suami izin belajar tahsin, izin ngaji sama ustadz siapa ya diizinkan. Atau ketika sharing suami, ini dikasih amanah ngisi kajian di sini ya kita izinkan. Belum loh izin jihad yang kita nggak tahu bakal balik apa enggak. Gitu kan? Nah kalau kita tidak merujuk kepada Ibunda Khadijah yang merelakan Rasulullah itu mewakafkan seluruh waktunya untuk Islam, yang Islam nggak akan berkembang seperti sekarang ini gitu. Nah itu tentang Khadijah. Terus bagaimana ya kalau Mbak aku tuh pengen taat, tapi suamiku untuk sholat aja susah gitu, bahkan melarang ngaji dan sebagainya. Nah Islam juga masih contoh kepada siapa kita harus belajar, yaitu Asiyah, istrinya Fir'aun gitu. Kalau yang suaminya semacam Fir'aun aja, yang suaminya selevel Fir'aun, tapi kemudian istrinya taat, bahkan Allah janjikan dibangunkan baginya rumah di surga gitu. Asal kita taat gitu. Dan Asia tidak menjadikan ketidaktaatan suaminya sebagai alasan untuk dia tidak taat juga gitu. Nah, jadi nih buat kita gitu ya, ketika misalnya Mbak aku kepengen berhijab, tapi suamiku kan belum mengizinkan. Kan keriduan pahala istri kan ada letaknya di keriduan suami. Nah itu bukan itu, karena ketaatan itu urutannya Allah dulu kan begitu ya. Nah terus gimana untuk yang jomblo nih, yang belum nikah gitu ya, yang udah kepengen nikah tapi qadarullah jodohnya belum datang. Nah kita bisa belajar dari Maryam. Bagaimana beliau menjaga kesuciannya. Nggak pernah ketemu dengan yang bukan mahram, bahkan nggak pernah ngobrol sama yang bukan mahram. Dan kalau kita baca Quran surat Maryam, itu beliau itu dikatakan tidak pernah keluar dari mihrab, teman-teman. Nggak pernah keluar dari mihrab, selalu ada di mihrab. Dan ketika Nabi Zakaria datang kunjungin, pasti didapatinya Maryam itu lagi ibadah, gitu. Nah kalau kayak kita diem aja di kamar, pas didatengin lagi main HP lagi kan. Misalnya makan dulu, HP-an dulu gitu ya. Kalau Maryam nggak gitu. Maryam tuh didatengin sama Nabi Zakaria pasti lagi ibadah kayak gitu. Dan dikatakan Maryam itu cuman keluar dari mihrab kalau lagi datang bulan atau kalau lagi ada hajat yang benar-benar dia harus keluar. Tapi selebihnya beliau sangat terjaga gitu. Sampai teman-teman tahu nggak, pada saat malaikat Jibril datang nyamperin Maryam untuk mengabarkan bahwa Allah itu akan meniupkan ruh di dalam rahimnya, dia akan hamil, itu kan malaikat Jibril itu kan mewujud dalam wujud laki-laki yang sangat tampan.
Kebayang nggak? Ada akhwat masih suci sendirian di mihrab didatengin cowok cakep gitu misalnya. Kira-kira yang kita lakukan kalau kita ada di posisi itu, kita gimana? Ya kan? Subhanallah, Masya Allah kan gitu kan ya. Masya Allah gitu, langsung salting lah, benerin kerudung apa segala macam gitu kan ya. Ya langsung gini ya salangnya gitu ya. Masya Allah, pengalaman ya Bu. Kalau aku sih jaim dulu, diem aja dulu gitu. Nah kalau Maryam enggak, ternyata beliau apa? Beliau langsung bertawuz. Meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan langsung menanyakan maksudmu apa gitu. Ya Allah, segitunya ya, keren banget gitu. Nah itulah Maryam binti Imran. Makanya nggak salah, nggak heran ketika kemudian Allah memilih Maryam dari sekian banyak wanita yang ada di alam semesta. Dari rahimnya dilahirkan sosok Nabi yang semuanya misterius. Kalau ulama itu mengatakan gitu, Nabi Isa itu kayak semuanya itu misterius, semuanya ajaib gitu. Dari proses kelahirannya misterius, nggak ada bapak tapi lahir gitu. Kematiannya juga misterius. Sampai sekarang kematian Nabi Isa itu masih menjadi polemik, terutama di kalangan orang-orang Nasrani gitu. Mereka meyakini Nabi Isa itu mati disalib, ya kan? Kalau kita meyakini yang disalib bukan Nabi Isa. Di sini teman-teman udah tahu kan ya tentang peristiwa itu ya. Kalau di dalam Islam kita meyakini yang disalib itu bukan Nabi Isa, gitu. Nah, tapi mereka masih menjadi polemik, wah itu yang disalib Nabi Isa gitu. Oke, ini kita skip pembahasan itu. Nah, kemudian kebangkitannya juga misterius, gitu. Bahkan kaum Muslim maupun kaum Yahudi tahu bahwa satu hari nanti Nabi Isa itu akan diturunkan lagi sama Allah, dilahirkan kembali untuk apa? Untuk meluruskan ajaran Nasrani dan juga untuk membunuh Dajjal gitu. Kan di akhir zaman itu kan salah satu tanda akhir zaman itu adalah munculnya Dajjal ya, Al-Masih Dajjal. Bunda-bunda di sini tahu nggak Dajjal itu artinya apa? Dajjal itu artinya apa? Palsu. Dajjal itu artinya palsu. Makanya dikatakan Al-Masih Dajjal. Al-Masih palsu karena Al-Masih yang asli Isa. Gitu, Masya Allah. Dan nanti yang membunuh yang membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Oke, sebentar aku kasih waktu dulu untuk selesaikan konsumsinya. Silahkan. Karena bukan cuma Maryam, aku juga mau diperhatikan. Enggak bercanda. Silahkan. Sudah? Ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, di sini ada yang coba sebutkan nama wanita di dalam sejarah Islam yang diabadikan menjadi nama surat atau namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa? Nama wanita? Maryam. Selanjutnya ada lagi nggak yang lain? Anissa artinya perempuan, bukan namanya. Khadijah, ada nggak Khadijah? Nggak ada. Aisyah? Nggak ada semuanya ya. Nah, di sini Masya Allah, Islam itu sangat menjunjung kedudukan Maryam, ya kan? Tidak menjadikan beliau Tuhan, gitu. Tidak melebihkan posisi beliau, tapi menempatkan pada porsinya. Tapi saking mulianya dijadikan nama surat. Bahkan kisah Maryam itu diceritakan dalam 2 surat ya, Ali Imran dan juga Maryam. Bahkan ulama-ulama mengatakan Quran surat Al-Baqarah dan Quran surat Maryam itu disebut Zahrawani, yang artinya 2 yang terang benderang, 2 yang cemerlang. Karena di sini meluruskan ajaran yang mengatakan Maryam Tuhan, yang terus membantah gitulah ya, membantah ajaran yang kemudian mengatakan Maryam itu Tuhan atau ibunya Tuhan, gitu. Atau juga membantah tentang Isa yang dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Karena di sini ternyata di dalam Islam juga mengakui kelahiran Nabi Isa, tapi menempatkan Nabi Isa hanya sebagai hamba Allah, gitu.
Nanti di sini akan ada ceritanya gitu ya. Nah, jadi Maryam adalah satu-satunya wanita yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan bahkan diabadikan dengan nama surat, yaitu Maryam. Quran surat ke-19 yang di situ memuat 98 ayat. Seluruhnya menceritakan tentang Maryam. Masya Allah, luar biasa. Jadi makanya banyak ya dari teman-teman kita yang ngasih nama anaknya Maryam. Nah, terutama Nazri itu di belakang ada nama anaknya juga Maryam gitu ya. Karena Masya Allah emang sosok Maryam itu luar biasa. Yang dulu nih pada saat saya belum ngaji gitu ya, masih kecil gitu ya, itu suka kayak bertanya-tanya gitu, Maryam dan Maria sama nggak ya? Gitu, Maryam dan Maria sama nggak ya? Tapi satu sisi menempatkan dia jadi apa, yang satu sisi hanya sebagai ibu dari seorang nabi gitu. Dan ternyata ini terjawab di dalam Al-Quran gitu. Masya Allah, jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Dan tentang peristiwa kelahiran Nabi Isa, nanti dari ayat-ayat yang dibacakan di dalam Al-Quran kita akan tahu bahwa ternyata Nabi Isa itu bukan lahir di tanggal 25 Desember teman-teman. Karena Nabi Isa itu lahir di musim panas. Yang mana kalau Desember biasanya musim dingin, musim salju gitu. Nah, dari mana nanti kita akan tahu ya dari ayat selanjutnya. Nah, di sini jadi sampailah satu peristiwa ketika ada ulama yang mengatakan peristiwa ini terjadi ketika Maryam umur 10 tahun, ada yang mengatakan ini terjadi pada saat Maryam umur 13 tahun, ada yang mengatakan ini terjadi pada saat Maryam usia 19 tahun. Nah, tapi yang pasti sudah balik. Jadi Maryam itu didatengin oleh malaikat Jibril ya, tertera di Quran surat Maryam ayat 42. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Nah, Masya Allah, jadi dipilih menjadi wanita yang tidak ada yang lebih baik daripada Maryam di masanya gitu. Dan kemudian di Quran surat yang lain disebutkan, dan ingatlah Maryam binti Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami titipkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat rohnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Di situ saat dikabarkan bahwa engkau akan mengandung gitu kan ya, Maryam pun muncul sisi kemanusiaannya gitu ya, yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin aku belum menikah dan aku menjaga kehormatanku. Maksudnya apa? Aku belum menikah, belum disentuh oleh seorang laki-laki pun. Dan kalaupun di luar nikah, aku juga enggak, karena aku menjaga kehormatanku gitu. Dan kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, hal yang demikian itu adalah mudah bagi Allah gitu. Jadi kalau ada yang kemudian mengkultuskan kelahiran Nabi Isa karena keajaiban kelahirannya tanpa bapak, teman-teman ingat di dalam Islam ada yang lebih amazing, yaitu kelahiran Nabi Adam. Nabi Adam itu kan tanpa bapak, tanpa ibu. Tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun, dari tanah kun fayakun jadi manusia gitu. Tapi Nabi Adam pun tidak dianggap sebagai Tuhan. Benar nggak? Nah, jadi kelahiran Nabi Isa yang hanya tanpa bapak tapi ada ibu, ya sebenarnya tidak lebih wow daripada kelahiran Nabi Adam. Hanya saja tetap luar biasa, tapi tetap kedudukannya adalah sebagai hamba Allah gitu. Jadi salah satu yang ingin saya sisipkan di sini adalah kita harus kuatkan akidah kita. Kita harus kuatkan akidah kita benar bahwa kita mengakui Nabi Isa sebagai nabi, dan kita harus mencintai beliau sebagaimana kita mencintai rasul-rasul yang lain gitu. Tapi hanya saja kita tahu batasannya, bahwa di dalam Islam yang namanya Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, di situ dijawab sama malaikat Jibril bahwa hal itu adalah mudah bagi Allah. Nah, tapi itu pun tetap berat bagi Maryam. Makanya kemudian beliau mengasingkan diri. Beliau keluar ke arah timur dari Palestina, Masjidil Aqsa di situ. Nah, Masya Allah, dan pada saat mau melahirkan, ini diabadikan ya di dalam Quran itu dikatakan, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Masya Allah, seseorang yang solihah ya. Aku coba mau bawa teman-teman ke sana. Bayangkan teman-teman jadi Maryam, selama ini menjaga kesucian, nggak ketemu sama yang bukan mahram, hanya menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah, tapi kemudian diuji dengan kehamilan yang dia pun bingung kenapa bisa seperti ini kecuali karena kebesaran Allah. Tapi dia yakin pasti akan jadi gunjingan orang banyak. Apalagi dia hidup di tengah-tengah kaum Bani Israel yang nyinyirnya itu udah tingkat dewa gitu istilahnya tuh. Jadi
Bani Israil itu kan kerjaannya gitu kan. Istilahnya tuh gini, kalau mereka itu nggak suka sama orang, mereka itu nge-follow, mereka itu ngikutin, tapi bukan buat mencintai, tapi buat apa? Buat nge-hate, buat ngebully gitu kan. Kebayang nggak sih jadi Maryam? Wah udah, ini pasti omongan udah nggak karuan. Nah kalau kita ada di posisi itu kan kayaknya apa? Ya Allah, kayaknya lebih baik mati deh, kan gitu kan ya? Kayak lebih baik mati deh, mendingan nggak dikenal, mendingan nggak kenal siapa-siapa gitu. Nah itu yang dikatakan Maryam. Kayak ya Allah, kalau kayak gini kayak lebih baik apa nggak aku mati aja dulu, jadi nggak dikenal segala macam. Nah berarti ada sisi itu. Ini menggambarkan ujian yang sangat berat gitu. Dan ini mengingatkan kita bahwa benar bahwa yang mengalami ujian paling berat itu adalah para nabi, kemudian waliullah dan orang-orang solih. Jadi kalau ujian kita masih ringan ya sebenarnya setara dengan tingkat keimanan kita gitu. Dan ulama itu mereka berbeda pendapat tentang Maryam, teman-teman. Ada yang mengatakan Maryam ini nabi. Ada yang mengatakan bukan nabi, tapi wali Allah, gitu, kekasihnya Allah. Yang mengatakan Maryam ini nabi karena dia didatengin malaikat Jibril, gitu. Yang mengatakan bukan nabi, ya karena dia perempuan dan pada saat didatengin malaikat Jibril itu hanya bentuk ilham. Allahu a'lam yang benar yang mana. Tapi yang kita tahu di sini adalah kita sudah diperlihatkan betapa mulianya kedudukan Maryam sampai-sampai dia menjadi salah satu wanita penghulu surga. Kan wanita penghulu surga kan ada 4 ya. Ya tadi wanita yang terbaik tadi Khadijah, Asiyah, Fatimah sama Maryam gitu. Dan Masya Allah Maryam itu kan sampai meninggal nggak menikah. Benar nggak? Nggak menikah gitu. Nah terus gimana nggak, kan katanya Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan gitu. Allah alam, saya pernah ikut kajian Ustaz Amir Umar kita. Beliau mengatakan bahwa Maryam itu saking mulianya, jadi beliau itu nggak dapat jodoh di dunia karena pada masanya nggak ada yang setara, gitu, nggak ada yang setara. Oh berarti kalau aku belum dapat jodoh nggak ada yang setara sama aku kayaknya. Langsung berpikir begitu, nggak ada yang setara. Ayo dong ikhwan ngaji gitu kan ya biar setara lah, nggak gitu. Nah jadi Maryam itu nggak ada yang setara. Ada satu manusia, ada satu laki-laki yang pantas menjadi jodohnya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan beda zaman, ya kan? Beda zaman. Makanya kemudian ada yang mengatakan nanti ketika di surga, kan wanita istri-istri Rasul di dunia itu akan menjadi istri-istri Rasul di surga. Nah, dan beliau Rasulullah itu ditambah 2 istrinya, yaitu Maryam binti Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Masya Allah. Ya, jadi semuanya dipasangin. Jadi jangan khawatir, gak di dunia, di surga dapet. Ya kalau bisa di dunia lah Mbak. Amin, kan kita bisa berdoa ya, gitu. Nah, cuman di sini motivasi untuk kita dalam penantian ya. Ketika teman-teman pasti yakin, misalnya ada yang masih menanti jodoh gitu kan, yakin aja Allah memasangkan kita gitu. Dan kita harus mensibukkan dirinya dengan sesuatu yang pasti, yaitu kematian kan ya, mempersiapkan kematian. Masalah itu nanti Allah yang atur gitu ya. Oke, lanjut di sini, Masya Allah ya. Jadi di situ dari kalimat ini ya, dan di situ Allah mengilhamkan ya. Dikatakan di dalam ayat itu Allah mengatakan kepada malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu. Kan tadi Maryam dikisahkan bersender di pangkal pohon kurma. Nah, malaikat Jibril menyeru dari tempat yang rendah. Di dalam ayat itu dikatakan malaikat Jibril menyeru dari tempat yang rendah agar Maryam menggoyangkan pangkal pohon kurma itu. Dan kemudian dikatakan nanti buahnya itu akan berjatuhan gitu. Dan di sini Masya Allah ya, kehebatan Al-Quran menyisipkan ini. Teman-teman kalau misalnya dipikir-pikir, kenapa sih harus diceritakan detail begitu? Gitu. Bisa aja kan dikatakan Maryam mengalami kesakitan, kepayahan pada saat melahirkan, terus bayinya lahir, udah kan selesai. Nah, tapi kenapa Al-Quran menyisipkan redaksi goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, disitu pakai istilah rutop, dan nanti rutopnya itu akan berjatuhan. Karena ternyata di sini kita akan dapati bahwa kelahirannya itu prosesnya terjadi pada musim panas. Karena apa? Pohon kurma tidak mungkin membuahkan rutop kecuali di awal musim panas. Jadi kayak udah tahu nih di akhir zaman akan ada fitnah gitu kan ya. Hari lahirnya diganti gitu kan ya ke musim dingin, ya kan? Hari lahirnya aja diganti ya. Ya Allah kan, teman-teman mau nggak hari lahirnya diganti? Ya kan, aku lahir bulan Juli, Desember aja. Emang kenapa? Bagus ada salju-saljunya gitu. Nah, kita aja ngerasa gimana gitu kan ya. Nah, tapi ya itulah faktanya gitu. Tapi Al-Quran sudah menyiapkan itu dari jauh-jauh hari dengan redaksi tadi bahwa rutop itu hanya tumbuh di awal musim panas gitu. Di awal musim panas.
Itu satu, tentang kelahirannya berarti di musim panas bukan di musim dingin. Dan yang kedua, kalau misalnya saya sendiri belum pernah melihat fisik pohon kurma kayak gimana, tapi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah umroh gitu ya, udah pernah lihat pohon kurma. Tapi kalau dari siro-siro itu mereka mengatakan pohon kurma itu kekar. Jangankan seorang wanita yang lagi hamil mau melahirkan, teman-teman kalau lagi mau melahirkan lemes nggak? Ya coba Mbak Eli benerin plafon lagi mau lahirin, kayaknya lemes banget ya Mbak. Ya kan, kayaknya nggak mungkin gitu kita punya kekuatan gitu. Nah, terus kenapa Allah menyuruh Maryam yang lagi kesakitan mau melahirkan, tenaga juga nggak ada, suruh ngegoyangin pangkal pohon kurma gitu. Nah, tapi yang dapat perintah Maryam, bukan kita. Kalau yang dapat perintah kita mungkin gimana caranya, orang duduk aja susah kan gitu kan ya. Nah, tapi enggak, karena ketaatannya, kesolihahannya, itu Maryam ya sudah, dia mengikuti perintah Allah. Dan itu diriwayatkan baru aja nyentuh pohonnya, berusaha menggoyangkan, pohon kurma itu berguncang. Jadi rutubnya berjatuhan. Hikmah yang bisa diambil dari sini apa teman-teman? Hikmah yang bisa diambil dari sini adalah ketika Allah sudah memerintahkan kepada kita, jalanin aja semampu kita. Masalah hasilnya kita nggak usah pikirin, itu Allah yang akan ngatur hasilnya gitu. Ya kayak Maryam ketika diperintahkan untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma, dia nggak berpikir emang bisa jatuh, ya kan? Gimana caranya? Harus kekuatan berapa kuda yang aku keluarkan? Kan nggak begitu. Atau sebagaimana Nabi Musa ketika diperintahkan untuk mukul tongkatnya ke Laut Merah, beliau nggak dikasih tahu tuh pukul tongkat muka Laut Merah. Terus Nabi Musa nggak nanya, emang efeknya apa ya Allah? Yang aku inginkan adalah diselamatkan dari kejaran Firaun gitu kan. Tapi beliau nggak nanya kayak gitu, beliau pukulin aja, ternyata laut terbelah kayak gitu. Atau ketika Nabi Ibrahim diikat di tengah-tengah kayu bakar, dibakar oleh Raja Namrud gitu ya. Ya sudah, beliau mempertahankan akidahnya, nggak berpikir, dan beliau nggak pernah tahu bahwa api itu akan dingin. Jadi sebagaimana Nabi Ibrahim nggak pernah tahu bahwa api itu akan dingin, sebagaimana Nabi Musa nggak pernah tahu bahwa Laut Merah itu akan terbelah, dan sebagaimana Maryam juga nggak akan tahu pertolongan-pertolongan Allah yang akan datang dalam hidupnya, kita pun demikian bun, mbak-mbak semuanya gitu ya. Ketika kita beriman Islam, ada syariat, jalanin aja. Kebaikan itu pasti datang dari Allah, dan keburukan itu datang dari dosa-dosa kita gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang berusaha berdakwah, berhijab, meninggalkan riba, meninggalkan pacaran gitu ya, pokoknya hijrah dari yang haram, meninggalkan yang haram, kemudian menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, meskipun itu terasa mustahil bagi kita, jalanin aja. Kebaikan itu akan datang kepada kita gitu. Contoh, ya yang jomblo gitu ya dulu, wah kalau nggak pacaran gimana nikahnya gitu. Faktanya sekarang sudah banyak banget yang menikah dengan jalan ta'aruf gitu. Atau kalau nggak ngambil riba, gimana punya rumah, gimana punya mobil, gimana punya motor gitu ya. Kalau nggak kerja di sini, nggak kerja di bank, nggak kerja di asuransi, aku mau makan dari mana gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu yang harus kita hindari. Karena apa? Ada Allah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu gitu. Dan nggak mungkin Allah meninggalkan hambanya yang berusaha taat gitu. Sebagaimana ketika Allah menguji Maryam dengan kehamilan ya, dengan kehamilan Nabi Isa itu di dalam perutnya, Allah nggak ninggalin gitu aja gitu. Pada saat Maryam sendirian mau melahirkan, Allah datangkan rizki, dan bahkan Allah menjadikan di bawahnya Maryam itu anak sungai, di mana dia bisa minum gitu kan ya. Dan Maryam itu kebingungan, gimana nih nanti menghadapi kaumku, pasti mereka nyinyir banget nih gitu. Dan di situ Allah itu mengabarkan bahwa apa? Cukup kamu diam saja gitu. Di situ di ayatnya dikatakan kamu diam saja gitu. Dikatakan bahwa kamu sedang berpuasa untuk berbicara gitu. Makanya ketika Maryam bawa bayi Isa yang dalam buayan masih merah masuk ke gerbang kota, kan langsung disambut dengan kaum Yahudi di situ. Kemudian mereka mengatakan kurang lebih begini intinya, apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang sangat murka Maryam. Ayahmu adalah seorang yang taat dan ibumu juga bukan pezina. Maksudnya apa? Ayahmu tuh orang solih, ibumu bukan pezina. Kenapa kamu bisa melakukan perbuatan yang semacam ini gitu? Dan Maryam nggak ngomong apa-apa, dia hanya nunjuk bayinya. Terus kemudian mereka mengatakan, apakah kamu gila? Bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi gitu? Dan ternyata di sini Masya Allah, sebagaimana Allah menjadikan kelahirannya Isa itu adalah sesuatu yang ajaib gitu ya, lahir tanpa ayah. Jadi sangat gampang bagi Allah untuk menjadikan seorang bayi bisa berbicara. Gampang banget gitu. Jadi Nabi Isa itu masuk dalam salah satu bayi yang bisa berbicara. Dan ngomongnya tuh bukan mama gitu ya, bukan mimi, nenek, itu kan biasa ya. Enggak, tapi itu dakwah gitu. Nabi Isa itu berbicara Masya Allah ya. Di sini coba saya bukakan dulu redaksinya.
Ya, di situ yang tadi dikatakan kaum Yahudi mengatakan bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, masih dalam buayan gitu. Kemudian tiba-tiba ketika Maryam menunjuk bayinya, bayi Isa itu berkata, inni Abdullah, berkata, Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kalimatnya Masya Allah, bukan kalimat-kalimat yang pendek gitu ya, panjang ya, di situ dikatakan itu. Kemudian, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Masya Allah. Jadi bayi Isa tadi berbicara langsung mengeluarkan Quran surat dikutip dalam Quran surat Maryam ayat 30 sampai 33. Masya Allah. Bayinya ngomongnya bukan yang tadi ya, bukan kalimat-kalimat pendek, tapi pernyataan tentang siapa dia. Nah, kita coba kupas satu persatu. Kalimat yang pertama dikeluarkan oleh bayi Isa adalah Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Bayi itu tidak mengatakan aku Isa anak Maryam, atau dia juga tidak mengatakan aku Isa anak Tuhan, tidak. Apalagi aku Tuhan, tidak. Tapi bayi itu mengatakan Inni Abdullah, aku hamba Allah. Dan kalimat itu sudah diabadikan dari si bayi itu ngomong sampai hari kiamat, nggak mungkin berubah. Nih ya, ini kita harus memantapkan akidah gitu kan ya. Wah, berarti Nabi Isa sendiri mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah. Dan kalau teman-teman mengikuti ceramah-ceramahnya Syekh Zakir Naik atau Syekh Ahmad Didat, ya gurunya Zakir Naik, itu bahkan yang mereka itu hafal bukan cuma hafal Quran, tapi mereka hafal Injil, hafal Taurat. Mereka mengatakan di dalam Injil dan Taurat sendiri tidak pernah bisa dibuktikan bahwa Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus mengatakan dia adalah Tuhan atau dia adalah anak Tuhan, tidak. Tapi ya dikatakan adalah aku adalah hamba Allah. Bahkan pernah satu ketika ada percakapan antara Nabi Isa dan Allah gitu ya, dikatakan, apakah benar engkau mengaku sebagai Tuhan? Jawaban Nabi Isa, engkau maha mengetahui segala sesuatu ya Allah. Kalau memang aku mengatakan itu, pasti engkau mengetahui itu, gitu. Tapi ya tidak mengatakan itu, gitu. Masya Allah. Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Masya Allah. Dan teman-teman, Maryam binti Imron itu namanya disebutkan jelas di dalam Al-Quran. Bukan kayak Firaun, ya kan? Kalau Firaun itu bukan nama. Firaun itu gelar untuk raja-raja Mesir pada saat itu. Ya mungkin kalau di Jawa Sultan. Ya, kalau di Jawa Sultan, kalau di Habasyah itu Najasyi. Najasyi itu kan juga bukan nama. Itu gelar. Nah, kalau di Mesir itu Fir'aun gitu. Nah, jadi Fir'aun itu gelar bukan nama. Beda dengan Maryam binti Imron yang jelas disebutkan namanya Maryam. Bahkan bapaknya jelas, Maryam binti Imron. Nah, ternyata kalau teman-teman ngikutin kajian tentang ilmu Al-Qur'an dari Ustadz Adi Hidayat, beliau mengatakan kalau di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan namanya secara jelas, itu artinya peristiwa itu akan berulang. Kalau tidak disebutkan namanya secara jelas, peristiwa itu akan berulang. Fir'aun itu adalah sosok pemimpin yang zolim. Sampai sekarang ada nggak pemimpin yang zolim? Ada, ya kan? Jadi pemimpin yang zolim itu akan terus berulang. Akan ada terus memang, kayak gitu. Atau provokator-provokator. Dulu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, sekarang ada Abu yang lain, ya kan? Jangan disebut di sini. Jadi intinya provokator itu ada, gitu kan? Orang-orang munafik ada dari dulu sampai sekarang ada. Nah, tapi Maryam binti Imron namanya disebutkan jelas. Artinya peristiwa seseorang yang hamil tanpa disentuh laki-laki itu hanya akan ada sekali, dan itu terjadi pada Maryam binti Imron.
Jadi kalau sekarang ada yang ngaku hamil tanpa disentuh laki-laki, itu sudah pasti bohong, ya kan? Jadi ya soalnya kan gitu ya, hamil tanpa bapak banyak, tapi hamil tanpa disentuh laki-laki cuman Maryam binti Imron. Itu luar biasanya Al-Quran, Masya Allah. Makanya kalau kita nih kayak saya sendiri gitu ya, yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti ilmu Al-Quran, ya ketika mengartikan Al-Quran itu hanya sekedar dari terjemahan, oh itu artinya gitu ya. Tapi kalau yang ngerti ilmunya kayak gini, Masya Allah ya, ternyata ada makna-makna khususnya gitu. Ketika namanya jelas, itu tidak akan berulang. Dan ketika namanya tidak jelas disebutkan, tapi peristiwa yang disebutkan, berarti peristiwanya akan berulang. Dan tambahan lain, kenapa peristiwa yang akan berulang itu namanya tidak disebutkan secara jelas, ini menunjukkan adabnya Al-Quran, Masya Allah. Adabnya Al-Quran, yang dibicarakan adalah peristiwanya, yang dibenci itu adalah kelakuannya, bukan menggunjing namanya. Masya Allah. Ini mengajarkan ke kita ya, kalau kita nggak suka sama orang, kita pengen koreksi diri, kita pengen supaya nggak kayak dia, jangan sebut namanya. Gitu. Hah? Inisial yang terlengkap lagi. Inisial terlengkap lagi. Itu loh si inisial yang ini gitu kan ya. Masya Allah. Iya. Jadi Masya Allah, Al-Quran itu Allah itu adabnya luar biasa gitu. Jadi nggak suka dengan kezolimannya Firaun, yang diceritakan tentang kezolimannya aja, supaya diperbaiki ini perilakunya, bukan menggunjing Firaunnya. Bahkan teman-teman, ya Allah, kalau kita mau menakar gitu ya, seberapa besar kasih sayang Allah dengan hambanya, lihat aja kasih sayang Allah dengan Firaun, teman-teman. Insya Allah kita nggak sezolim Firaun lah ya, nggak yang sampai ngebunuh anak segala macam. Firaun yang kezolimannya itu sudah diakui dan bahkan diabadikan di Al-Quran gitu ya, dengan kezoliman yang luar biasa pun Allah sayang, pengen dia dapat hidayah, makanya ngutusnya itu ke Firaun bukan satu nabi, tapi 2 nabi. Gitu, udah zolim luar biasa, tapi masih kepengen, misalnya bukan kepengen ya, karena Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja, tapi bentuk kasih sayangnya Allah itu adalah supaya Firaun bisa gampang menjemput hidayah. Yang mendakwahkan syariat kepada Firaun bukan cuma 1 nabi, tapi 2 nabi, nggak tanggung-tanggung, Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi makanya di sini jaminan bahwa di mana Allah mengatakan bahwa tidak ada satu kaum pun kecuali kami datangkan kepada mereka seorang pemberi peringatan. Jadi kalau kayak Fir'aun pun didatengin seorang pemberi peringatan, pasti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sebenarnya sudah sering mendapatkan peringatan itu. Hanya saja apakah mereka mau mengambil hidayah itu atau enggak, nah itu yang jadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tapi kita sebagai seseorang yang kepengen mengemban dakwah Islam harus menjadi pelecut semangat kita gitu. Ketika kita tahu misalnya masih ada orang-orang yang belum taat sama syariat, jangan salahkan merekanya, tapi salahkan diri kita sendiri. Oh berarti dakwahku belum sampai ke mereka. Oh dakwahku belum sampai diterima sama mereka. Aku harus lebih giat lagi berdakwah gitu. Tapi ketika memang sudah sampai, wah ada keluarga yang tetap kayak gitu, ya sudah, mereka sebenarnya sudah mendapatkan peringatan itu kok. Karena peringatan Allah itu datang dalam berbagai wujud gitu. Bahkan pernah saya ceritakan dalam kelompok hafal saya, teman-teman. Ini sedikit intermezzo ya. Itu diceritakan ada seorang penjaga kosan di Inggris, di penjaga asrama putri gitu, penjaga asrama putri yang dia masuk Islam hanya karena mohon maaf CD atau celana dalam asrama-asrama putri yang dia cuciin. Jadi ternyata beliau mengamati pakaiannya yang tadi saya sebutkan, pakaiannya yang muslimah itu lebih bersih daripada mereka yang bukan muslim. Setiap hari tuh dia yang nyuciin bajunya, yang bukan muslim itu ada muntahan lah, atau baunya juga beda, kotor segala macam. Kalau yang muslim itu bersih, ya hanya kotor keringat, kotor debu gitu aja. Dan ketika ditanyakan, kok bisa sih kalian seperti itu gitu? Yang mahasiswa muslim tadi, mereka mengatakan karena makanan kami juga terjaga. Kami nggak makan makanan yang kotor, kami nggak minum khamar, dan itu ada di dalam ajaran agama kami. Dan dengan itu dia masuk Islam. Masya Allah, kalau dari baju kotor aja dia bisa masuk Islam, apalagi kita yang udah dengar azan, dengar kajian di mana-mana gitu kan ya. Jadi sebenarnya ya tinggal mau menjemput hidayah itu apa enggak gitu. Oke, lanjut ke kisah Maryam ya. Nah jadi Masya Allah, Allah pilihkan dia menjadi ibu dari Nabi Isa alaihi salam gitu ya. Masya Allah.
Dan di sini teman-teman, satu hal yang menarik dari Maryam adalah ketika tadi ya sebelum dia hamil itu, pada saat Nabi Zakaria mengunjungi mihrabnya, pas kan Maryam nggak pernah keluar. Nabi Zakaria itu selalu datang mau nganterin makanan nih, mau nganterin makanan ke mihrabnya Maryam. Tapi selalu Nabi Zakaria dapetin, belum juga nganterin, tapi di sisi Maryam sudah ada makanan, sudah ada rizki, sudah ada makanan. Dan makanannya makanannya kan kayak buah-buahan gitu ya. Kalau buah-buahan itu adalah buah-buahan yang lagi musim, wajar. Mungkin Maryam tadi sempat keluar pas aku nggak ngeliat gitu ya. Tapi ternyata di situ tuh makanannya adalah buah-buahan yang lagi nggak musim. Jadi kalau lagi musim panas ada buah-buahan musim dingin ada buah-buahan musim panas. Dan ketika ditanyakan kepada Maryam, dari mana ini semua kamu dapatkan gitu? Kata Maryam apa? Ini semua adalah rizki dari Tuhanku gitu. Dan disitulah yang menginspirasi Nabi Zakaria untuk kemudian gini. Kalau Maryam aja doanya dikabulkan, dia bisa mendapatkan sesuatu yang mustahil, masa Allah nggak mengabulkan doaku? Dan di situ kemudian Nabi Zakaria berdoa supaya apa? Dikasih keturunan. Jadi Nabi Zakaria kan belum kunjung dikasih keturunan ya. Pada saat itu padahal Nabi Zakaria sudah tua dan istrinya sudah dicap mandul secara medis, nggak mungkin bisa punya anak. Tapi dari peristiwa Maryam selalu dapat makanan dari langit, gitu kan? Di situ membuat Nabi Zakaria, oh berarti aku bisa nih. Akhirnya kemudian Nabi Zakaria dikisahkan dia datang ke mihrabnya. Nah, nanti pembahasan mihrab akan saya bahas. Jadi Nabi Zakaria datang ke mihrabnya, kemudian dia sholat, baru saja berdoa minta dikasih karunia berupa anak ya. Itu diabadikan di Quran surat Maryam juga ada. Di situ Nabi Zakaria memohon kepada Allah seorang ahli waris untuk menjadi walinya gitu kan, untuk menjadi penerusnya. Dan di situ dikabarkan bahwa Allah langsung seketika mengabulkan doa Nabi Zakaria bahkan pada saat beliau masih berdiri. Jadi sholatnya belum selesai bun, baru lagi berdiri gitu kan, sholat takbir, lagi berdiri Allah langsung dikabulkan hajatnya untuk punya anak. Bahkan nama anaknya sudah dikasih langsung sama Allah, yaitu Yahya. Di situ Allah menjawab, akan kami karuniakan kepadamu seorang anak yang solih yang kami beri nama Yahya. Masya Allah, luar biasa. Istrinya mandul, suaminya sudah tua renta. Tapi kalau Allah berkehendak, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya kita sebagai muslim, kita harus melangitkan doa tanpa ragu gitu. Jadi ketika kita berdoa jangan ragu-ragu. Adab dalam berdoa tuh gitu, jangan berdoa tapi kayak bisa nggak ya dikabulin, tapi kayak mustahil deh, percuma deh. Nah, kita kan minta sama Allah yang maha segala-galanya. Iya kan? Dari batu aja bisa keluar unta, api aja bisa jadi dingin. Ya kan? Kita minta sama Allah zat yang tidak terbatas gitu. Jangankan Allah teman-teman, jangankan kita minta dunia, kita minta surga aja Allah kasih. Masa kita minta dunia nggak dikasih? Gitu. Nah tapi sangat sayang kalau kita cuma mintanya dunia. Karena barang siapa menginginkan dunia, ya Allah kasih dunia itu. Tapi barang siapa yang menginginkan akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Jadi sayang kalau kita cuma menukarnya dengan dunia gitu. Mintanya aja akhirat, ikhtiar gitu kan, ikhtiar. Ya Allah kepengen kaya. Emang kenapa kalau kaya mau ngapain? Mau beli Pajero gitu, itu dunia. Ya Allah kepengen kaya. Emang kenapa kalau kaya? Kalau kita punya uang, kita bisa berbuat banyak. Nih mau ngelanjutin Ruko Alila, mau ngelanjutin Ruko Al-Fatih, kita bisa bayar. Orang mau kudaan, nyari sewa stable susah nih, pengalaman. Beli tanah, ngapain sewa gitu? Ya curhat ya kan. Masya Allah. Nyari tanah buat stable nih berapa berapa tanahnya mau sewa bu? Ngapain sewa? Beli. Harganya berapa semeter? 20 juta, 25 aja ya gitu. Kalau kita kaya ya kan. 25 juta, masa 20 juta doang, sombong gitu kan ya. Nah, intinya Rasul pun menyuruh kita itu untuk kita punya kekuatan. Salah satunya dengan kaya tadi, tapi tujuannya akhirat. Karena beda bun. Kalau orang yang kepengen, contoh ya, ini aku contohkan tentang kekayaan harta lah. Kalau orang kepengen kayanya itu adalah karena akhirat, pasti dia akan menggunakan kekayaannya itu untuk mendekat kepada Allah. Karena kekayaan itu hanya jembatan, tapi keridhaan Allah itu tujuannya. Gitu. Tapi kalau memang tujuannya itu adalah kekayaan, ya dia bahkan akan mengabaikan syariat-syariat dalam mencapai kekayaannya. Paham nggak? Yang penting kaya, mau dananya riba kek, mau jadi aktivis pinjaman online kek, ya kan? Abaikan. Tapi kalau tujuannya adalah keridhaan Allah, pasti kita akan melihat jalan yang kita ambil itu halal atau haram. Pembelanjaan hartanya juga halal atau haram. Karena teman-teman, tidak akan beranjak kaki anak Adam kecuali ditanyakan kepadanya 5 perkara.
kan? Hartamu didapatkan dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Ilmumu kamu pergunakan untuk apa? Usiamu kamu pergunakan untuk apa? Dan juga masa mudamu. Dari semuanya itu ditanyakannya itu hanya untuk apanya? Pembelanjaannya untuk apa? Tapi masalah harta dari mana dan untuk apa? Gitu. Nah, jadi tadi tujuan kita akhirat. Kalau tujuan kita akhirat, nanti insya Allah dunia mengikuti gitu. Nah, di situ Masya Allah ya, doanya Nabi Zakaria seketika langsung dikabulkan. Nah, mihrab itu apapun. Jadi kalau dulu itu gini, kalau mihrab itu teman-teman, mihrab itu adalah satu tempat yang memang dikhususkan untuk ibadah. Dan itu bisa di rumah, Bahkan ulama itu mengatakan pentingnya kita punya mihrab. Meskipun kita ngontrak cuman berapa petak, tapi usahakan sediakan satu tempat yang khusus buat ibadah. Cukup untuk gelar sajadah, misalnya suami istri ya 2 orang, kalau sendiri ya minimal bisa ngegelar 1 sajadah. Dan mihrab itu hanya dikhususkan untuk ibadah saja. Jadi aktivitas yang di atasnya itu nggak boleh aktivitas yang lain. Jadi cuman sholat, baca Quran, zikir, itu di situ. Tapi kalau kita lagi capek baca Quran, mau melipir buka sosmed dulu, geser. Mau makan, keluar dari situ. Ternyata dengan keberadaan mihrab itu salah satu keutamaannya apa? Doa cepat dikabulkan. Masya Allah, nyampe sini dari sini nyampe rumah, ini ya coba ngecek gitu kan, mana nih yang bisa jadi mihrab kayak gitu. Ya, makanya ya jadi ya itu nggak usah luas-luas, yang penting emang tempat itu khusus buat ibadah gitu. Jadi salah satu utamanya adalah doa lebih cepat dikabulkan. Ya tadi kayak Nabi Zakaria baru juga lagi berdiri kayak gitu. Jadi kayak kita mengkhususkan satu tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kurang lebih gambaran tentang Maryam gitu ya. Masya Allah, menjaga kesuciannya sampai akhir hayat tetap suci dan mendedikasikan sampai akhir hayatnya adalah untuk Islam, untuk agama Allah gitu ya. Dan beliau menjadi salah satu wanita yang kemudian namanya diabadikan di dalam Al-Quran ya. Kurang lebih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari sini yang pelajaran yang pengen saya kunci teman-teman ya, yang pengen saya simpulkan adalah tadi bahwa Maryam itu adalah buah dari nazar ibunya, buah dari keinginan ibunya yang mendedikasikan anaknya untuk Islam. Jadi bagi kita sekarang nih, kita masih punya kesempatan untuk kita kepengen anak kita tuh jadi apa, kayak gitu. Atau nanti teman-teman nih ketika hamil, kalau bisa sudah diusahakan pada saat hamil itu diniatkan, ya Allah, ini anak yang aku kandung benar-benar ingin aku wakafkan di jalan Islam. Biar engkau yang jaga, engkau yang arahkan gitu. Aduh, yang kalau udah hamil, yang udah punya anak gede gimana? Ya hamil lagi aja. Iya. Itu aku mendengar curhatan yang belakang. Ini gimana ini? Aku dengar curhatan yang belakang gimana nih? Masih punya kesempatan, ayolah ulangi. Masya Allah gitu ya. Jadi diniatkan dari awal. Karena kalau kita sudah meniatkan dari awal, insya Allah lah Allah mudahkan gitu. Yang penting kita sudah meniatkan kan. Dan yang kedua ya tadi, nggak ada balasan untuk kesolihan dan ketaatan seorang hamba kecuali pertolongan Allah. Sekalipun tadinya itu Maryam dihujat gitu ya karena kehamilannya gitu, tapi Allah yang menolong, Allah yang membela gitu. Barang siapa yang kemudian menyandarkan harapannya dan pembelaan hanya kepada Allah, Allah yang akan menurunkan pembelaannya. Bahkan pembelaan terhadap Maryam itu berlaku sampai hari kiamat. Jadi kalau sampai sekarang misalnya ada yang menghujat tentang kehamilannya, ya sudah dijawab sama Al-Quran, yang mana Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat, bahwa memang benar-benar Maryam itu suci, tidak pernah disentuh lelaki, dan kehamilannya adalah sesuatu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian di sini kita juga tahu bahwa baik Maryam maupun Isa sama-sama hamba Allah yang taat. Mereka tidak mungkin mendahului Allah dan mereka pun taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak perlu bingung dengan posisi mereka, gitu. Kita meyakini keberadaan mereka, kita pun mencintai Nabi Isa sebagaimana kita mencintai Rasul lain, tapi tidak lebih dari itu, gitu. Nah kemudian selanjutnya ya kita di sini juga digambarkan betapa Allah mengangkat derajat orang-orang yang solih ya. Sebagaimana Imron yang bukan nabi, tapi kalau teman-teman baca tuh Quran surat Ali Imran, apa yang beliau tanyakan, apa yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya, bahwa beliau menanamkan agar anaknya itu tidak syirik, tidak menduakan Allah, itu yang menyebabkan keluarga ini istimewa di hadapan Allah sekalipun bukan keluarga nabi. Dan ini insya Allah kita bisa ikuti. Kita tinggal mau ikutin mana? Keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imron. Itu kita bisa mengikuti itu. Jadi sangat banyak role model lah. Kita nggak perlu ngikutin keluarga-keluarga lain yang tidak ada di dalam syariat gitu kan.
Nah, itu kurang lebih, mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangannya. Ada waktu tanya jawab kan ya Bun ya? Ya, sengaja saya sisihkan waktunya. Ya itu saja, semoga kita bisa meneladani tokoh-tokoh luar biasa di dalam Islam, dan semoga apa yang menjadi pembahasan kita tidak lain menjadikan kita lebih taat dan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair Bauhi Hasan atas pemaparan materi yang sangat jelas menjelaskan bahwa betapa mulianya Maryam, sosok yang dimuliakan, sosok sebaik-baik wanita di dunia, salah satu dari 4 ya. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Tafadhol Bunda-bunda Sulihah, ada yang ingin bertanya? Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan bunda-bunda, ada yang ingin bertanya? Kalau di luar konteks boleh. Oh boleh. Oh boleh. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya Bunda Eki mau bertanya. Tadi kan Ibu sudah menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa ya. Pada saat Nabi Isa masih bayi, tadi berbicara ya. Iya. Aku adalah hamba Allah. Iya. Kan? Nah, itu apakah pada saat itu orang Nasrani tahu, maksudnya dia mengatakan aku adalah hamba Allah, ya. Tapi kenapa dia sampai sekarang menganggap Nabi Isa itu Tuhannya gitu, sedangkan Nabi Isa sendiri memberi penjelasan bahwa dia itu hamba Allah gitu. Kenapa sampai Islam kaum Nasrani sampai sekarang itu menganggap Isa itu adalah Tuhan dia gitu. Iya. Saya masih mohon penjelasannya gitu. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda Eti ya? Evi. Bunda Evi. Evi. Oh, Bunda Evi ya. Iya, jazakallah khair Bunda Evi. Aku tuh dari tadi nyari-nyari yang mana, oh ternyata. Masya Allah, iya. Luar biasa ya, Masya Allah Bunda Evi. Pertanyaannya bagus ya Bun ya. Kepikiran kok bisa ya kayak gitu, beda gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya, saya juga dulu berpikir begitu. Bukannya yang dibawa sama Nabi Isa sama Injil. Dan nggak mungkin Injil itu mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, kan nggak mungkin gitu kan ya. Nah, tapi ternyata fakta bahwa Injil maupun Taurat itu tidak dijamin kemurniannya sebagaimana Allah menjamin kemurnian Al-Quran gitu. Jadi kalau Al-Quran itu kan sudah ada label di Quran surat Al-Baqarah awal-awal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian di situ Allah juga mengatakan bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti yang akan menjaganya, yang akan memeliharanya. Itu adalah jaminan bahwa Al-Quran nggak mungkin dirubah-rubah. Nah, tapi tidak demikian dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tidak demikian dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, di mana Injil itu sudah tidak murni, sudah dirubah-rubah. Yang kalau sekarang itu kan dikatakan Bible, gitu kan, Bible. Nah, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan itu sudah banyak perubahan-perubahan. Yang merubah siapa? Paus, yang mereka yakini sebagai jembatan antara dia dengan Tuhan, gitu. Jadi itu boleh dirubah, gitu, boleh dirubah. Nah, sebenarnya kalau melihat pada konteks tadi ini Abdullah, aku adalah hamba Allah, harusnya mereka jelas bahwa ini adalah hamba Allah, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dan pada saat itu bahkan kaum Yahudi pun itu memusuhi Nabi Isa, ya kan, memusuhi Nabi Isa. Tapi sekarang mereka bersahabat mesra dengan kaum Nasrani karena mereka sama-sama membenci Islam. Jangan lupa yang menyalib Nabi Isa siapa? Yahudi. Yang nyalib Nabi Isa Yahudi, tapi sekarang mereka berteman mesra sama Nasrani. Ya, ini kita
tidak mengatakan teman-teman kita yang baik ya, teman-teman kita juga banyak banget yang baik dari kalangan Nasrani gitu kan ya. Ini maksudnya dalam konteks akidah gitu ya, dimana memang kita berbeda dengan mereka gitu kan ya. Jadi sebenarnya di dalam Injil maupun Taurat sekalipun, kalau pakai redaksi yang asli, tidak pernah dikatakan, tidak pernah menemukan redaksi bahwa Nabi Isa sendiri mengaku dia sebagai Tuhan, enggak gitu. Nah terus kemudian kenapa yang sekarang itu menganggap seperti itu? Ya karena perubahan-perubahan yang sudah dibikin sama orang-orang, sama manusia. Makanya di Al-Quran sendiri kan ada di situ firman Allah yang mengatakan, celakalah mereka yang mengabarkan sebagian tapi menyembunyikan sebagian. Tentang ahli kitab tadi, salah satu yang disembunyikan adalah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya di dalam Injil dan Taurat itu sudah dikabarkan akan ada kelahiran Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Namanya disebutkan Ahmad. Gitu. Ahmad itu kan panggilannya Nabi Muhammad. Gitu. Tapi kenapa pada saat Nabi akhir zaman itu sudah hadir, mereka mengingkarinya? Gitu. Seolah-olah itu tidak ada di dalam kitab mereka. Ternyata apa? Semata-mata karena Yahudi nggak terima. Kenapa Nabi akhir zaman bukan lahir dari kalangan Yahudi, bukan dari keturunan mereka. Padahal nabi-nabi sebelumnya selalu dari kalangan Bani Israel. Nabi Ibrahim kan punya 2 anak ya bun, yang kita kenal, Ismail dan Ishak. Nah dari Ishak itu lahir banyak nabi, turunan Bani Israel. Sampai-sampai dikatakan tidaklah kaum Bani Israel diurus kecuali oleh para nabi. Jadi nabi satu wafat diganti nabi lain, nabi satu wafat diganti nabi lain. Tapi kalau dari Ismail tuh jadi nabi, kemudian anak keturunannya nggak pernah ada yang jadi nabi. Sampai kemudian Nabi Muhammad gitu. Jadi kayak Bani Israel itu sudah terbiasa nabi itu selalu di kalangan mereka. Jadi mereka ngerasa lebih unggul daripada kaum yang lain. Nah, dan mereka sangat menunggu kelahiran Nabi akhir zaman aslinya, Mbak. Jadi mereka sangat menunggu kelahiran Nabi akhir zaman, sampai-sampai mereka itu nungguin bintang Ahmad. Bintang Ahmad itu yang diyakini sama mereka bintang yang akan muncul terang benderang pada saat kelahiran Nabi akhir zaman. Nah, tapi ternyata ketika Nabi akhir zaman itu lahir, diketahui dari kalangan kaum Quraisy. Orang-orang Quraisy dari Mekah, bukan dari Bani Israel. Disitulah mereka mengingkari gitu. Dan pernah suatu ketika anak seorang pendeta, aku lupa pendeta Nasrani atau Yahudi, dikabarkan tentang Nabi Muhammad, tentang syariat gitu ya, dan dia menolak. Kemudian dalam perjalanan pulang itu anaknya tanya, "Wahai ayah, bukankah engkau tahu apa yang dikatakan oleh orang tadi itu semuanya benar?" "Iya, benar." "Terus kenapa engkau tidak mau beriman kepadanya, kepada kenabiannya?" Jawaban bapaknya apa? "Ya karena nanti ketika aku mengakui dia sebagai nabi, hormatnya masyarakat terhadapku akan berpindah kepada mereka." Masya Allah. Jadi dari dulu sudah ada perang kepentingan, Mbak. Kebayang nggak sih kalau mereka jadi tokoh, jadi orang yang dihormati, upeti masuk ke mereka selalu didatengin lah, misalnya di sesepuh. Tapi kemudian datang Nabi akhir zaman, ya pindah jamaah, ya kan? Gitu, dan itu yang menyebabkan mereka nggak mau gitu. Nah, itu perkara tadi. Nah, tapi perkara yang tadi Mbak tanya, kok mereka kemudian menganggap sebagai Tuhan? Ya karena mereka mohon maaf sangat saya katakan kasihan, karena mereka memahami syariat yang tidak sebenarnya. Dan siapa yang bertanggung jawab? Mereka-mereka yang telah mengubah syariat itu, para ahli-ahli kitab tadi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan celakalah para ahli kitab yang mereka mengubah ayat-ayat Allah dengan tangan-tangan mereka. Gitu, dirubah. Yang gak pernah ada jadi ada, yang gak ada ditiadakan. Kayak gitu. Gitu ya Mbak ya. Makanya sebenarnya dari dulu tuh kayak saya ngerasa, apalagi saya dulu sebelum hijrah, teman-teman saya tuh banyak yang non muslim gitu ya. Jadi kayak rasanya, ya Allah kasihan banget sih, kepengen banget mereka tuh tahu yang sebenarnya kayak gitu, yang sebenarnya versi kita lah ya. Ini kita bicara untuk kalangan kita ya. Kalau nanti dihadirkan ke yang lain ya pasti akan salah gitu. Tapi kan kita meyakini Islam, ya kita punya keyakinan gitu ya. Jadi dalam Islam ya yang kita yakini seperti itu. Dan mereka sendiri mengakui kok, dan mereka tahu kok kitab-kitabnya itu sudah dirubah-rubah. Tahu kok, bahkan nih sedikit cerita ya Mbak. Pernah saya dulu pas masih tahun berapa gitu saya ngekos di daerah Grogol. Jadi dalam rumah kosan itu yang muslim cuma saya Mbak, yang muslim cuma saya, yang lain tuh teman-teman saya Nasrani, Katolik, jadi Protestan, Katolik ya. Nah terus kemudian ada teman saya yang Nasrani, dia bilang gini, "Ugi kamu lagi puasa ya?" "Iya Kak," kan panggilnya kakak, dia orang Medan. Terus, katanya yang puasa sekarang kan di Eropa lagi musim panas, itu puasanya bisa 14 sampai 18 jam ya gitu. Iya emang bener.
kamu usulin aja, dirubah aja. Emang kenapa sih bisa kayak gitu peraturannya katanya? Kudu kumaha kan? Nah terus aku bilang ya emang puasa aturannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari Kak. Jadi dimanapun kita berada ya kita ngikutin aturan setempat. Jadi kalau misalnya terbit fajar di Indonesia jam 4 atau jam 5 ya gitu, disitulah kita start puasa. Terbenam matahari jam 6 ya disitu kita bukanya. Kalau di Eropa kalau memang mataharinya lagi 18 jam ya kita ikutin itu. Iya kamu usulin aja, dirubah aja peraturannya biar sama gitu. Jadi nanti samalah setara 12 jam kan gitu biar adil. Dengan entengnya ngomong gitu kan ya. Ya aku nggak kaget karena apa? Ya yang lain aja bisa dirubah ya kan? Kata tanggal lahir aja dirubah gitu kan? Nah itu jadi aku nggak heran. Cuma aku bilang oh nggak bisa Kak. Kalau kita aturannya sudah dari Allah. Jadi nggak akan bisa dirubah sampai kapanpun. Kita mau usul sama siapa kan gitu kan ya? Usul sama siapa? Lah kayak gitu nggak adil dong. Oh enggak, adil itu versi mana dulu? Aku bilang mereka pada saat musim panas benar bisa puasa 14 sampai 18 jam. Tapi pada saat musim dingin mereka bisa puasa cuma 4 jam. Dan di sini ujian keimanan dan Allah ngasih ganjaran pahala sebanding dengan tingkat ujiannya. Jadi kalau ikhlas sih nggak masalah gitu. Dan ternyata ketika aku coba searching tentang kehidupan kaum muslim di luar negeri, mereka mengatakan yang paling bikin masalah itu bukan lamanya puasa kok, tapi dekatnya waktu sholat. Kebayang gak sih? Ya kan cuma 4 jam, baru juga tadi ini, sekarang udah sholat lagi kan? Ya kan? Atau gak jelas, baru juga tadi buka, udah sahur lagi. Iya kan? Mau sahur baru makan, nggak sahur nanti makannya lagi kapan kan gitu. Jadi hal semacam itu, tapi mereka sendiri tidak ngeluh gitu. Nah di sini menggambarkan bahwa ya oke, memang mereka biasa merubah hal kayak gitu. Beda dengan kita, yang kalau dari dulu hijab itu wajib ya sampai sekarang tetap wajib. Nggak ada zaman ceritanya kayak sekarang udah kekinian, Islam harus upgrade dong, udah kekinian, nggak begitu. Dari dulu riba haram ya haram sampai sekarang gitu. Jadi peraturannya tetap. Nah itu tidak terjadi pada mereka, gitu ya Kak Evi ya. Dan mereka Al-Fatihah bisa disalahkan. Iya, Masya Allah. Yang lain silahkan, atau mungkin ada tanggapan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda Lita, Masya Allah. Bunda Lita ini mualaf loh, Masya Allah. Aku mau tanya ya. Aku dari Kristen waktu itu aku sempat ada di waktu di Injil kan. Iya. Tapi di situ nggak ada pernah ajaran untuk sholat. Dari awalnya udah nggak ada atau dirubah? Sholat? Iya. Oh, nggak pernah ada cerita tentang sholat ya Mbak ya? Maksudnya dari sejak Injil itu belum terus lagi dari awal ada ajarannya sholat. Bunda pakai Injil yang Bunda yakin itu Injil yang asli atau yang nggak tahu yang sekarang? Nah itu aja bingung kan? Masalahnya itu waktu saya dari masih Kristen saya juga nggak tahu itu ajarannya yang Iya. Ada cerita, ada riwayat apa? Ada syariat untuk sunat nggak Bun di Injil itu? nggak ada. Yang asli ada soalnya. Nggak Ada. ada. Berarti itu sudah redaksi yang kesekian ya Bun? Iya. Masya Allah. Oke, ada lagi Bunda? Ada itu aja. Ya, Masya Allah nih perkenalkan ya. Ini Bunda Lita nih mualaf beliau, Masya Allah. Ya, saudara kita ya. Jadi, Masya Allah. Jadi kalau syariat sholat ya Bunda Lita ya. Yang setahu saya dari nabi-nabi yang dulu itu ada syariat sholat. Sudah ada syariat sholat. Tapi sholatnya memang belum kayak sholat 5 waktu pas pada masanya Rasulullah. Gitu. Mereka tuh sholat 2 rakaat, tapi banyak waktunya. Bahkan pada masa Nabi Musa kalau nggak salah ada 60 kali waktu sholat gitu. Tapi ya tadi sholatnya 2 rakaat. Kalau kayak kita kan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat gitu ya. Maghrib 3 rakaat. Kalau nabi-nabi dulu tuh 2 rakaat gitu. Jadi seharusnya riwayat sholat itu syariat sholat itu sudah ada. Dan kalau misalnya di Bunda Lita kok tidak menemukan syariat sholat di dalam Injil, setahu saya, makanya tadi saya tanya ada syariat sunat nggak? Karena di dalam yang saya tahu ada syariat sunat juga dalam ajaran Nabi Isa pada saat ke kaum Nasrani gitu. Dan juga ada babi haram. Nah, ada tentang keharaman babi. Tapi bahkan sekarang mereka sendiri tidak mengharamkan itu. Jadi sudah banyak ajaran-ajaran yang dirubah gitu. Makanya istilah yang tepat untuk kaum Bani Israel itu kan dikatakan mereka suka sekali membunuh para nabi.
Kalimatnya begitu di dalam Al-Quran. Mereka suka membunuh para nabi dalam arti yang sebenarnya dan dalam arti kiasan. Dalam arti yang sebenarnya iya, mereka membunuh para nabi, mereka mensalib Isa, gitu kan ya. Kemudian menyembelih Yahya, gitu kan. Terus menggergaji Zakaria, Insya Allah gitu. Terus kalaupun yang tidak dibunuh secara fisik, itu mereka menginjak-injak ajarannya, dirubah sesuai dengan keinginan mereka. Karena yang aku tahu, babi haram ada seharusnya syariat di dalam syariatnya Nabi Isa, kemudian sholat, kemudian sunat gitu. Tapi kalau tidak ada, Allah alam pun, karena memang sudah banyak sekali perubahan-perubahan. Karena ingat banget pada saat peristiwa Isra Mi'raj, itu kan dikabarkan ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah. Jadi kedudukan sholat itu kan sangat tinggi ya bun. Kalau syariat-syariat lain itu diturunkannya di bumi, syariat tentang kewajiban sholat 5 waktu itu diturunkannya di Sidratul Muntaha ya, ketika Rasulullah bertemu langsung dengan Allah tapi melalui tabir. Di situ Allah memberikan syariat untuk sholat. Itu dikatakan kalau Nabi Muhammad itu sudah turun ke langit keberapa, ketemu Nabi Musa, ditanya berapa kewajiban sholat yang ditetapkan, 60 kali. Terus kata Nabi Musa apa? Minta keringanan kepada Allah, aku khawatir kaummu tidak akan sanggup, umatmu tidak akan sanggup, karena umatku dulu nggak sanggup juga dengan waktu yang sebanyak itu. Diturun-turunin sampai 5 waktu. Nah berarti pada saat Nabi Musa pun ada sholat. Nah makanya tadi Nabi Zakaria pun ada sholat. Kayak gitu ya bunda ya. Masya Allah. Baik, bunda-bunda, masih ada lagi yang bertanya? Masih ada waktu? Oh, MC-nya mau bertanya. Silahkan Mbak. Izin bertanya, ini terkait mikro. Oh ya. Tentang mikro. Kan kita harus yang udah dijelaskan sama Bogi, kita harus mengkhususkan mikro ya. Bahwa yang khusus untuk beribadah itu kalau banyak beberapa tempat, beberapa peta. Kalau yang satu tempat itu bagaimana yang menyiasatinya? Oh iya. Kalau memang kita punya keterbatasan tempat gitu ya Bun ya. Ya tadi kalau terkait mihrab gitu ya, itu kan keutamaan. Kalau memang kita bisa mengusahakan itu lebih baik. Tapi kalau memang kita tidak bisa mengusahakan, yang pasti kita pastikan tempat untuk kita sholat itu bersih suci gitu ya. Nah, cuman kalau bisa ya tadi walaupun satu petak, ambil satu tempat hanya untuk satu sajadah aja. Satu sajadah aja kalau memungkinkan. Kalau memang nggak memungkinkan, Mbak, karena misalnya kalaupun tidur pakai kasur digelar, ntar kalau siang kasurnya diangkat, kalau emang nggak memungkinkan ya nggak apa-apa. Yang penting pada saat sholat tempat itu bersih. Hanya saja lebih diutamakan ada mihrab. Jadi walaupun hanya untuk satu sajadah aja, atau kalau sama suami ya dua sajadah itu aja gitu. Kalau memungkinkan, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Gitu. Makanya kalau yang pernah ke tempat saya kan ada tempat khusus ya. Nah kayak gitu. Nah itu pun godaannya di kita sendiri, kadang malas geser kalau pas lagi mau makan apa, padahal ya tadi diutamakan di situ ada mihrab gitu Bun. Ya tadi lebih kayak mengutamakan tempat untuk ibadah sama Allah, dan tadi efeknya adalah salah satunya doa gampang dikabulkan, mudah dikabulkan, cepat dikabulkan gitu. Semoga dimudahkan ya Bun. Nah di situ kita langitkan doa kayak misal aduh ya Allah pengen banget punya mihrab tapi cuman baru bisa menyediakan segini doang. Ya Allah semoga nanti dikasih kontrakan yang lebih luas, dikasih rumah yang lebih luas. Itu tadi yang saya bilang tujuannya akhirat walaupun yang diinginkan kayaknya dunia gitu. Pasti nanti Allah kasih kemudahan. Kayak ingat banget dulu Ummu Alila ya, guru kita ya. Pada saat belum punya ruko Al-Fatih, belum punya ruko Alila, itu kita ngadain kajian madrasah solihat itu di rumahnya Umi. Di rumahnya Umi ngadain kajian madrasah solihat. Jadi sepulang dari kajian ya kita beresin rumah segala macam gitu. Nah dari situlah Alila kepikiran kayaknya lebih enak kalau ada ruko ya, jadi nanti bisa buat kajian. Nah itu kan tadi tujuan akhirat tapi kendaraannya dunia gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kepengen mihrab nih tapi tempatnya terbatas banget, tinggal minta sama Allah. Kan kita punya Allah. Yang tadi aku bilang jangankan surga, dunia kita minta aja dikasih. Gitu, ya Allah aku pengen mihrab, ya Allah pengen mihrab yang layak, nanti bisa buat sholat jamaah 40 orang misalnya gitu kan ya, nanti kan udah tinggal Allah kasih rumah kayak lapangan kan gede banget kan. Intinya minta aja sama Allah gitu Bun ya. Syukran Bogi. Iya, wa ya Kiafan. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Bunda-bunda? Masya Allah, alhamdulillah sesi tanya jawab
sudah kita lewati, pemaparan materi juga sudah disampaikan. Jazakallahu khair, Rogi Hasan. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi pemberat lisan kebaikan yang berakhir. Amin ya rabbal alamin. Dan umumnya bagi kita peserta kajian MD Anissa bisa mengambil ibrah tentang apa yang sudah disampaikan oleh Baugi. Sampailah pada akhir acara. Mohon sebelumnya Baugi untuk menyampaikan closing statement. Oh, closing statement. Iya, apa kalau Baugi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Closing statementnya adalah kalau kita belajar dari sosok mulia Maryam binti Imran yang menjadi wanita terbaik dunia, apa yang menjadikan beliau mulia di hadapan Allah, bahkan kemuliaannya itu dihadirkan kepada di tengah-tengah manusia, bahkan kita yang tidak kenal beliau, kita nggak pernah mengenal beliau, tapi kita tahu betapa kemuliaannya itu karena apa? Karena Allah mencintai Maryam. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengabarkan kepada penduduk langit dan kepada penduduk bumi agar mencintai dia juga. Tapi begitupun ketika Allah membenci seorang hamba, gitu ya, itu pun Allah akan mengabarkan kepada penduduk langit dan kepada penduduk bumi agar membenci dia juga. Artinya apa? Yang harus kita kejar kalau kita ingin bahagia dunia akhirat adalah kecintaan kita kepada Allah agar Allah mencintai kita. Jadi kalau kita cari muka ke depan manusia nggak perlu, tapi kalau cari muka kepada Allah itu perlu. Gitu. Jadi bagaimana kita harus berusaha supaya Allah cinta sama kita. Dan Allah itu sudah sangat mencintai kita. Maksudnya adalah supaya Allah mencintai kita disebabkan oleh ketaatan kita. Karena ketika Allah mencintai kita, pasti kemudahan-kemudahan itu akan kita dapat. Kemuliaan-kemuliaan itu akan kita dapat. Sebagaimana Maryam mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah karena kesolihannya, karena ketaatannya. Di situ Allah memuliakan dia sampai-sampai orangnya sudah nggak ada, tapi namanya harum sampai hari kiamat. Jadi bismillah, yang kita kejar adalah ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah agar Allah mencintai kita dan Allah memuliakan kita di dunia dan akhirat. Itu.